Sobat Unida, pada video kali ini saya akan membuat tutorial membuat Google Form untuk pembelajaran. Kita klik baru. Nah, sudah tertera di situ ada Google Formulir. Kita klik formulir kosong. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita bahas terlebih dahulu yang di atas ya, sebelah kanan. Nah, ini ada sesuaikan tema. Nah, di sini ada sesuaikan tema. Nah, temanya itu ada header. Nah, header ini bisa pilih gambar. Jadi kita bisa menyisipkan gambar apa yang kita mau sesuai keinginan kita, yaitu dengan cara pilih gambar melalui file, kemudian sisipkan gambar yang sesuai tersebut. Nanti baru gambarnya akan muncul. Kemudian ada warna tema yang telah disediakan warna-warnanya. Misalnya saya mau warna hijau, akan berubah menjadi temanya menjadi hijau. Nah, kemudian latar belakang juga bisa ada yang lebih muda, sedang, bahkan tua. Nah, saya mau pilih yang lebih tua. Di sini ada gaya fontnya juga. Nah, gaya fontnya itu ada bermacam-macam. Ada 4 nih. Ada dasar, dekoratif, formal, dan lucu. Nah, saya ingin memakai formal. Nah, jadi fontnya akan berubah seperti ini. Jika sudah, kita silang. Kemudian kita bahas yang ini, yaitu para tinjau. Nah, para tinjau ini biasanya digunakan setelah soal yang telah dibuat atau formulir yang sudah dibuat itu bisa dilihat apakah sudah sempurna atau belum, apakah sudah benar, kata-katanya sudah baik, sudah tidak ada yang salah. Itu bisa dilihat di para tinjau. Kemudian kita ke setelan. Nah, di setelan ini ada umum. Nah, ada kumpulkan email. Jika kita centang kumpulkan email, nanti di sini akan muncul atau diminta untuk menyisipkan Gmail yang kita punya. Nah, jika tidak, dia tidak akan muncul. Nah, kemudian perlu masuk. Nah, ini perlu masuk. Biasanya kan soal itu harus ada jawaban yang benar. Nah, kita itu bisa menentukan jawaban yang benar itu dengan centang atau kita checklist batasi ke satu jawaban ini. Nanti kita bisa memilih jawaban yang benar tersebut. Nah, kemudian di sini ada responden dapat. Jadi responden ini bisa mengedit setelah mengirimkan dan juga melihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Nah, biasanya sih guru atau kreator tidak menampilkan keduanya. Tapi jikalau kalian mau, bisa klik kedua pilihan tersebut. Kemudian ada presentasi. Nah, presentasi ini ada tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, dan konfirmasi. Nah, biasanya guru atau kreator hanya menceklis acak urutan pertanyaan agar soal yang tertera, soal yang akan diisi oleh responden itu muncul secara acak, tidak berurutan. Nah, kemudian ada pesan konfirmasi. Nah, di akhir nanti jika guru atau kreator mau menyampaikan pesan atau menulis pesan seperti terima kasih sudah mengerjakan, seperti itu bisa ditulis di sini. Namun kalau tidak ditulis juga tidak apa-apa, karena nanti akan muncul tulisan seperti ini nih, jawaban Anda telah direkam. Lanjut ke sampingnya, yaitu kuis. Nah, kita klik dulu ini, jadikan ini sebagai kuis karena agar nilai atau poin yang didapatkan itu muncul secara otomatis. Nah, di sini ada opsi kuis. Nah, opsi kuis ini ada dua pilihan nih, rilis nilainya segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Nah, kemudian ada responden dapat melihat jadi responden itu dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Namun biasanya guru atau kreator hanya menampilkan nilai poin. Jadi pertanyaan yang tak terjawab dan jawaban yang benar itu jarang ditampilkan agar responden yang sudah mengerjakan tidak memberitahu responden yang belum selesai mengerjakan tentang jawabannya. Jadi bisa dihilangkan checklistnya, hanya nilai poin. Nah, nilai poin ini dilihatkan agar responden tahu berapa nilai yang dicapai responden tersebut. Kemudian kita klik simpan. Sudah klik simpan, kemudian kita di sini bisa diklik judulnya. Misalnya judulnya tugas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kelas 3. Nah, kalau mau deskripsi formulirnya ditulis, tidak apa-apa. Seperti selamat mengerjakan atau kerjakan dengan teliti, itu bisa. Nah, di sini pertanyaannya. Nanti nih di sini kalau ditambah pertanyaan akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kalau import pertanyaan itu, yaitu kita bisa memilih
pertanyaan atau soal yang sudah pernah ada di file sebelum-sebelumnya. Nih, jadi kita misalnya ada file yang sudah jadi, kita bisa import ke soal yang akan dibuat. Nah, jika sudah, ini ada tambahkan judul dan deskripsi. Ini bisa menambahkan judul di sini dan deskripsi. Ini hanya memberikan judul dan deskripsi saja. Kemudian di sini juga bisa menambahkan gambar. Jadi gambar itu diambil, diunggah, kemudian dicari. Nah, selanjutnya video juga sama seperti gambar, melalui file, lalu dipilih, nanti akan muncul videonya. Nah, ini ada juga tambahkan bagian. Nih, kita bahas dulu ya. Nih, ada bagian 1 dari 2 dan bagian 2 dari 2. Nah, bagian 1 dari 2 ini biasanya dipakai seperti nama, kelas, terus urutan nomor absen, misalnya kelas, dan tambah lagi nomor urutan absen. Nah, jika sudah, di sini akan tertera kalau nomor urutan absen kita kasih. Di sini ada pilihannya jawaban singkat, paragraf, dan lain-lain, pilihan ganda. Nah, itu kalau urutan absen kita taruh aja jawaban singkat. Kemudian kalau kelas kita pilih yang drop down. Nah, itu bisa kita tulis di sini kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Dan di sini kita tambahkan. Nah, ini namanya kita pakai jawaban singkat. Tulis nama. Nanti mereka akan menjawab di sini. Nah, agar mereka mengisi, kita wajib mengklik ini, wajib diisi. Karena jika mereka tidak mengisi salah satu dari ini, mereka tidak akan bisa melanjutkan atau mengerjakan soal yang akan mereka kerjakan. Jadi mereka harus mengisi ini terlebih dahulu. Kita wajib diisi semua ya. Ini wajib diisi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian 2 dari 2. Nah, bagian dari 2 ini kita ketik misalnya harap kerjakan dengan baik dan teliti. Nah, misalnya kayak gitu. Nanti kalau mau soalnya itu berbentuk pilihan ganda, kita tambah pertanyaan, pilihan ganda, kemudian kita ketik soalnya. Nah, jika soal tersebut ada gambar atau memerlukan gambar, kita bisa menyisipkan gambar, yaitu kita klik gambar, kemudian dari file kita sisipkan gambar yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Nah, kemudian di jawaban ada, karena pilihan ganda adalah sebuah option, jadi kita harus menambahkan beberapa option. Nah, kita bisa tambahkan option. Nah, jika optionnya ada 4, ya berarti optionnya ada 1, 2, dan 3, dan 4. Ini saya contohkan hanya 2 ya. Kemudian untuk kunci jawabannya. Nah, untuk kunci jawaban, ini guru atau kreator bisa menentukan berapa poin yang didapat jika benar menjawab soal. Jadi satu soal ini mendapatkan berapa poin, misalnya 20. Terus jawaban yang benar adalah option 1. Nanti akan muncul warna hijau atau centang hijau. Kita selesai. Jangan lupa wajib diisi karena soal wajib diisi. Dan kemudian di sini tampilkan deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, acak urutan opsi. Nah, biasanya guru menggunakan acak urutan opsi. Nah, agar option ini dapat berubah atau tidak berurutan antara satu responden dengan responden lainnya. Nah, kemudian di sini jika ingin soalnya berbentuk jawaban singkat itu bisa. Nah, ketik soalnya, jika ada gambar sisipkan gambar, kemudian kunci jawabannya itu bisa kita tulis apa jawaban yang benar. Nah, bisa ditandai juga semua jawaban tidak benar lainnya, itu bisa ya. Terus bisa juga tambahkan masukan jawaban, apa saja yang menjadi masukan dengan jawaban yang benar. Nah, terus poinnya misalnya saya taruh 20. Selesai. Jangan lupa wajib diisi. Tadi yang acak sudah ya. Nah, sudah. Kalau semua soal sudah dibuat, kemudian kita lihat nih, ada poin total. Poin totalnya misalnya 40. Nah, jika mereka mengerjakan kurang dari 40, akan berarti mereka yang mengerjakan memiliki nilai di bawah 40. Selanjutnya, kalau sekiranya sudah selesai, kita tinjau terlebih dahulu untuk mengoreksi apa saja yang sudah benar, apa saja yang masih salah, seperti itu. Nah, kemudian kita kalau sudah sempurna, kita kirim. Nah, cara mengirim ini bisa melalui email maupun tautan atau link. Nih, kalau email
Tunjukkan emailnya, kemudian subjeknya apa, pesannya apa, sertakan formulir di dalam email. Nah, kemudian kalau yang ini, sini sudah ada link nih, di sini sudah ada link atau tautan. Ini bisa kita salin, namun kalau linknya terlalu panjang, kita bisa perpendek URL dengan mengklik ini. Ya sudah, akan menampilkan link yang lebih pendek atau lebih simpel. Nah, baru disalin, kemudian baru kita bagikan ke responden atau siswa via WhatsApp ataupun media yang lainnya. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.